Selamat pagi Prof. Budi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai Fakta Milan yang ada di Buenos Aires di Argentina. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Valencia Averina dengan NIM 21I10057, Candy Tania dengan NIM 21I10082, Stefanus Gibran dengan NIM 21I10114, Joseph Agustin dengan NIM 21I20004, dan yang terakhir Elizabeth Yohana dengan NIM 21I20012. Nah, apa sih Fakta Milan yang ada di Buenos Aires ini? Untuk itu, yuk kita simak video berikut ini. Nah, limbah pangan itu sendiri merupakan bahan pangan yang siap untuk disantap namun terhambur secara cuma-cuma. Sedangkan food loss itu sendiri merupakan bahan pangan yang hilang sepanjang proses pembuatan mulai dari lahan pertanian hingga menjadi pangan yang siap untuk disantap. Menurut Organisasi Pangan Dunia atau FAO ini menyebutkan bahwa food loss sebagai penurunan dari kualitas maupun kuantitas suatu produk makanan, dan limbah pangan tercakup di dalam itu sendiri. Nah, salah satu faktor dari food loss itu sendiri adalah tidak sesuainya mutu pangan yang diinginkan oleh pasar. Limbah pangan ini merujuk pada pangan yang bergizi yang tidak dimakan oleh manusia dan akhirnya terbuang secara cuma-cuma. Next. Buenos Aires adalah ibu kota di Argentina sekaligus merupakan area metropolitan terpadat keempat di Amerika Latin. Kualitas hidup Buenos Aires berada di peringkat ke-81 di dunia dan merupakan salah satu yang terbaik di Amerika Latin. Buenos Aires pernah menandatangani Fakta Kebijakan Pangan Perkotaan Milan pada tanggal 15 Oktober tahun 2015. Buenos Aires telah melakukan beberapa program, yaitu yang pertama, pada bulan September tahun 2016, yaitu ketaatan pada Program Nasional Kehilangan dan Pemborosan Makanan. Yang kedua, pada bulan Februari tahun 2017, adanya penandatanganan resolusi N126 atau SRGY pada program Mari Jaga Pangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pada bulan April tahun 2017, Universitas Bologna melakukan studi tentang diagnosis limbah makanan di rumah kota. Sebelum saya menjelaskan kasus food waste yang ada di Buenos Aires, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu food waste. Food waste merupakan sisa makanan yang terbuang saat berada di tangan konsumen. Food waste biasa disebabkan oleh kekenyangan atau tidak sesuai dengan selera. Setelah mengetahui apa itu food waste, sekarang kita akan melihat contoh dari food waste. Contohnya di Buenos Aires yang merupakan ibu kota dari Argentina. Sekitar 16 juta ton makanan dibuang setiap tahunnya. Padahal 32% dari masyarakat Argentina masih berada di bawah garis kemiskinan. Menurut FAO, setiap rumah tangga di Buenos Aires rata-rata ada 8,4 kg sisa makanan yang terbuang setiap tahunnya. Penyebab utama dari kasus ini adalah karena banyak makanan yang sudah kadaluarsa, pengawetan makanan yang tidak memadai, persiapan makanan yang tidak tepat, dan penyimpanan yang kurang baik. Jenis food waste yang ada di Buenos Aires adalah buah, sayuran, sereal, dan susu. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi dari food waste yang terjadi di Buenos Aires. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Buenos Aires memiliki masalah food waste yang cukup serius. Maka dari itu, pemerintah dari Buenos Aires memiliki suatu mekanisme, yaitu dengan cara mengumpulkan makanan-makanan sisa yang tentunya masih layak untuk dikonsumsi dan diberikan kepada para masyarakat yang membutuhkan. Mekanisme ini itu bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi para masyarakat dengan kondisi sosial yang rendah dan juga meminimalisir limbah yang akan dibuang ke TPA. Nah, target dari mekanisme ini antara lain sekolah, rumah tangga, dan juga restoran. Pemerintah Buenos Aires juga memiliki suatu aplikasi guna menghubungkan antara ruang makan sosial dengan para pendonor makanan. Aplikasi ini bernama F-Milas. Peraturan tentang makanan di Argentina terdapat dalam Undang-Undang Nomor 246 Tahun 2019, yaitu tentang kehilangan dan pemborosan makanan dengan melindungi bisnis makanan dari risiko penuntutan. Undang-Undang 27 Nomor 454 menerapkan peran agribisnis berdasarkan 3 topik, yaitu tata kelola kebijakan dan kemitraan, 2. Penelitian teknologi dan pengetahuan, 3. Pendidikan informasi dan komunikasi.